Pantai di wilayah pesisir selatan Jawa memang identik dan kerap dikaitkan dengan berbagai mitos yang tersiar di pantai wilayah selatan Jawa. Meski jika kita lihat secara langsung tidak begitu terlihat kesan seram dari pantai-pantai yang berada di wilayah tersebut. Dan keberadaan mitos di pantai selatan Jawa pun masih belum diketahui kebenarannya. Salah satu mitos yang sangat terkenal di kalangan masyarakat adalah mitos keberadaan Ratu Pantai Selatan atau yang kerap dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Menurut cerita, Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris di Indonesia. Bagi masyarakat Jawa, sosok Nyi Roro Kidul adalah sosok yang sangat ditakuti dan dihormati. Walaupun keberadaannya dapat dikatakan misterius, namun tak jarang wisatawan lokal maupun asing sengaja datang ke pantai selatan Jawa demi memenuhi rasa penasarannya terhadap sosok Ratu Pantai Selatan tersebut. Konon katanya ada beberapa tempat yang dipercaya bisa menjadi penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Di antaranya adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Sembukan, dan Pantai Parangtritis. Selama ini, Pantai Parangtritis memang digadang-gadang sebagai pintu gaib untuk masuk ke kerajaan tak kasat mata milik Nyi Roro Kidul. Namun, sebuah mitos mengatakan konon di tengah-tengah laut Pantai Pelabuhan Ratu terdapat sebuah pintu gaib untuk menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan. Konon katanya pintu gaib tersebut menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain di alam Nyi Roro Kidul. Kemudian mengingat letak pintu gaib yang berada di dekat Pantai Pelabuhan Ratu, pengelola sebuah hotel di wilayah Pantai Pelabuhan Ratu pun membuatkan kamar khusus untuk persinggahan sang ratu dengan nuansa hijau, warna yang identik dengan sosok Nyi Roro Kidul. Seperti cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul disebut-sebut menyukai warna hijau. Hingga larangan berpakaian warna hijau saat berkunjung ke pantai selatan pun sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kita, terutama bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Tidak sedikit cerita masyarakat yang mengatakan bahwa banyak pengunjung yang tiba-tiba hilang secara misterius saat sedang bermain di pantai selatan. Konon katanya orang yang hilang tersebut telah menjadi tumbal sang Ratu Pantai Selatan. Sedangkan bagi mereka yang berasal dari garis keturunan Prabu Siliwangi akan dijadikan selir Keraton Kidul. Sejak saat itu muncul himbauan agar wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Selatan untuk tidak berpakaian hijau. Dan tidak hanya itu, menurut informasi dari warga sekitar, kamar tersebut juga dikenal cukup angker karena keberadaan pernak-pernik sesajen dan tercium bau dupa. Dengan diyakininya keberadaan dari sang Ratu Pantai Selatan, kemudian berkembanglah berbagai mitos yang berkaitan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Warga di sepanjang wilayah Pantai Selatan juga terdengar tidak asing lagi dengan mitos suara gamelan yang sering terdengar di tengah malam. Konon katanya saat suara gamelan berbunyi, Nyi Roro Kidul sedang melakukan perjalanan dari Pantai Selatan menuju Gunung Merapi. Menurut pengakuan warga sekitar, suara instrumen gamelan yang kerap terdengar itu menjadi musik pengiring dari para pasukan Nyi Roro Kidul. Seorang warga bernama Sugeng mengaku pernah mendengar sendiri suara gamelan saat terbangun di jam 1 atau 2 dini hari. Padahal di sekitar kampung tempat tinggalnya tidak ada orang yang sedang melakukan pagelaran wayang ataupun acara adat lainnya. Anehnya lagi, Sugeng mengatakan bahwa suara gamelan tersebut selalu terdengar di jam-jam tersebut. Beberapa orang temannya pun pernah mengalami hal yang sama dan bahkan mencoba mencari sumber suara, namun tidak pernah berhasil. Masyarakat di sepanjang wilayah Pantai Selatan memang diketahui masih percaya dengan ritual-ritual yang bertujuan untuk meminta kemakmuran. Konon katanya ritual kemakmuran biasa dilakukan oleh para nelayan dan masyarakat pesisir. Mereka percaya bahwa ritual tersebut dapat menghindarkan diri dari kesialan dan musibah. Diambil dari berbagai sumber, ritual ini dilakukan dengan cara menghanyutkan sesajen ke tengah laut untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul. Tak hanya dianggap sakral, ritual ini pun disebut mengandung kekuatan magis tersendiri menurut warga pesisir Pantai Selatan.
Lebih dari itu, banyak sumber mengatakan bahwa tak jarang orang meminta pesugihan kepada Nyi Roro Kidul untuk bisa mendapat kemakmuran harta dengan mempersembahkan sesajen. Dan konon katanya sesajen yang harus diberikan untuk mencapai kemakmuran adalah persembahan tumbal dalam wujud manusia. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa tumbal yang diberikan tidak harus dalam wujud manusia. Namun ternyata mitos yang beredar di wilayah pantai selatan tidak hanya dipenuhi oleh Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Pantai Selatan. Namun kemudian muncul nama Nyi Blorong yang kerap disangka oleh masyarakat adalah sosok yang sama dengan Nyi Roro Kidul. Namun anggapan tersebut dibantah oleh ahli supranatural. Karena menurut cerita, sosok Nyi Blorong lebih berwujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan cara pesugihan. Sedangkan sosok Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok yang baik hati. Hanya saja keduanya diceritakan sama-sama penyuka warna hijau. Konon katanya sosok Nyi Blorong adalah sosok panglima terkuat di kerajaan Pantai Selatan. Sosok Nyi Blorong digambarkan memiliki paras wajah yang cantik, namun diyakini memiliki wujud manusia setengah ular. Menurut legenda, Nyi Blorong yang memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri adalah seorang gadis cantik yang tinggal di lingkungan keraton dengan segala kebutuhan hidup yang tercukupi. Karena kecukupannya, Nyi Blorong tumbuh menjadi seorang yang angkuh dan jahat sehingga ia pun diusir dari keraton karena sifat buruknya tersebut. Sepeninggalannya dari keraton, Nyi Blorong berniat untuk mengasingkan diri ke hutan. Namun menurut cerita, ia tak sengaja masuk ke salah satu gerbang gaib yang membawanya ke sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Akhirnya Nyi Blorong pun menghadap sang ratu Nyi Roro Kidul dan menceritakan awal mula mengapa ia bisa sampai di kerajaan tersebut. Kemudian karena Nyi Roro Kidul merasa iba terhadap Nyi Blorong, ia pun memberikan beberapa keuntungan untuk Nyi Blorong. Di antaranya dijadikannya ia sebagai siluman ular. Hingga posisi Nyi Blorong sebagai pemimpin tentara kerajaan, bahkan nama Nyi Blorong itu pun disebut-sebut sebagai pemberian dari Nyi Roro Kidul. Mitos keberadaan Nyi Blorong pun akhirnya dijadikan sebagai alasan orang-orang untuk melakukan kegiatan pesugihan. Konon katanya Nyi Blorong mampu membuat seseorang yang membuat permohonan kepadanya akan menjadi kaya raya secara mendadak. Tentunya permohonan itu akan dikabulkan bukan tanpa syarat. Menurut cerita, kekayaan dari pesugihan Nyi Blorong perlu dilakukan dengan cara menghamba kepada Nyi Blorong. Para pelaku pesugihan Nyi Blorong dikatakan harus menyediakan tumbal agar kekayaan mereka tetap ada dan menjadi milik bersama. Konon, tumbal tersebut tidak harus dari anggota keluarga, tapi juga bisa menumbalkan orang lain atau bahkan diri sendiri. Tidak hanya itu, konon katanya orang-orang yang bersekutu dengan Nyi Blorong diyakini tidak akan pernah bisa lepas dari kekuasaannya. Menurut cerita, saat pelaku pesugihan tersebut meninggal dunia, Nyi Blorong akan menyeret orang tersebut untuk menjadi salah satu prajurit di kerajaan Pantai.